Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini kita akan mencoba untuk mengeksplorasi ya beberapa alat digital, tool digital yang bisa kita manfaatkan khususnya dalam pembelajaran sudut sini. Salah satu yang bisa kita akses di internet secara online ya, kita misalnya bisa menggunakan aplikasi Visnos. Coba di searching di sini Angle Visnos begitu, karena kita akan menggunakan fitur yang ada di pembelajaran sudut, materinya sudut ya. Nanti ada ini online protector ya, ini juga nanti kita juga akan mencoba kalau yang online protector tampilannya seperti ini. Kemudian yang ini yang interaktif polygon ya, ini juga dari Visnos ya, interaktif polygon yang nanti bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran sudut. Kalau kita masuk yang basic angle di Visnos, yang basic angle kita lihat di sini ini penampakan atau penampilan dari suatu untuk menunjukkan konsep sudut ya. Kemudian bisa juga kita menampilkan ini contoh penggunaan protektor ya, atau penggaris. Ini bisa ditampilkan atau disembunyikan. Sayangnya ini tidak bisa fleksibel ya, hanya ada di sini, hanya fix gitu. Kalau yang ini dia akan membuat random. Kemudian ini akan membuat secara otomatis ke bentuk ke sudut-sudut yang equal, yang sama. Kalau cuman dua kaki berarti kan ini akan 180 ya. Sini 180, ini 180 karena hanya ada dua sudut. Kalau kita menambahkan sudut yang lain ya, ini misalnya ada, kita bisa memilih misalnya ini complementary angle ya. Ini sudut yang berpelurus gitu. Mau nambahkan bisa juga sini ya, sudut yang berpelurus tapi lebih dari dua sudut begitu. Ya, ini ada sudut ABC, masing-masing bisa kita tampilkan seperti ini. Kalau yang berpelurus ya, tadi yang berpenyiku ya, ini berpelurus. Kita juga bisa menggunakan ini jumlah sudutnya berapa begini ya. Nah, kalau yang ini disamakan besar sudutnya masing-masing, ini ABCD karena ada 4 masing-masing 45. Kalau kita buat 6 misalnya, coba kalau di ya, ini kan jadi 36. Kemudian ini kalau mau mengubah-ubah ininya ya secara interaktif point, kalau intersect ini yang sudut pada dua garis yang bersilangan ya, yang dua garis yang berpotongan nanti akan membentuk sudut-sudut yang memiliki karakteristik tersendiri gitu ya. Nanti siswa bisa kita minta untuk bereksplorasi atau melihat fenomena ini ada hal yang unik apa ya. Nanti baru kita kenalkan sudut yang misalnya saling bertolak belakang, itu akan memiliki besar sudut yang sama di dua garis yang berpotongan gitu.
Baik, nanti bisa dieksplor ya. Ini apakah menu ditampilkan nilainya atau disembunyikan, dan kemudian pilihan-pilihan menu di sini cukup simple dan bisa diterapkan kalau mau menggunakan ini di pembelajaran. Yang kedua ini yang interaktif tadi, masih dari Visnos ya, Polygon Explorer namanya ini ya. Ini sebenarnya udah masuk ke Polygon, tapi ini bisa juga kita gunakan di sudut juga ya. Nanti kalau Polygon juga bisa kita pakai lagi. Misalnya ini kalau mau menampilkan sudut interiornya, nah bisa dieksplorasi juga siswa untuk mengamati ya, bagaimana karakteristik dari sudut-sudut interior dalam misalnya segitiga ini gitu ya. Kalau misalnya kita pengen membuat yang ini lebih besar lebih kecil gitu ya, bisa kita atur di sini. Kalau membuat ini sisinya, ini poligon dan segitiga, mau segi 4, segi 5 dan seterusnya bisa kita pilih dari sini. Nah, ini kalau kita ubah segi 4 yang kita ubah akan mendapatkan nilai sudutnya masing-masing ini kan akan berbeda. Tapi siswa bisa diminta untuk mengamati karakteristiknya nanti, bagaimana sudut-sudut interior yang ada di poligon ini. Itu dari dua aplikasi interaktif dari Visnos ya. Kemudian untuk sudut sebenarnya bisa juga kita menggunakan bisa cari di internet misalnya tentang games ya, permainan digital. Jadi misalnya ini angle games gitu, kita bisa searching di internet, ada bow and angle ini ya, kita buka nanti. Kemudian ada alien angles misalnya, kemudian ini guess the angle dan seterusnya. Sebut keywordnya angle games gitu. Contoh ini yang alien angles, ini diminta untuk nanti siswa menembak aliennya di posisi yang sudah ditentukan. Ini bisa digunakan untuk melatih kemampuan anak, bagaimana dia bisa memprediksi posisi, memprediksi di mana kalau misalnya ini diluncurkan posisi dari aliennya itu di mana, dia kan nggak tahu ya, cuma dikasih tahu koordinat sudutnya, sudut tembakannya ini. Sehingga kalau kita coba dipaskan, ini presisinya 5 derajat. Nah, karena ini 62, dia meleset gitu ya. Posisinya di sini. Kalau 176, siswa mungkin bisa memprediksi ini dia pasti akan mepet di 180 segini ya, misalnya kita geser segini, sehingga nanti anak-anak punya sense atau posisi yang tepat itu seperti apa, di mana gitu ya. Bisa digunakan dalam misalnya untuk di kelompok gitu ya, biar anak-anak juga tertarik atau fun dalam pembelajaran. Nanti yang lain ada juga banyak game-game yang lain ya, ini seperti yang bow and angel, ini bisa juga digunakan. Nanti silakan pilih kira-kira mana yang tepat bagi anak didik kita ya. Ini cukup lengkap juga itu ya. Silakan nanti untuk dimanfaatkan atau digunakan ya.
Oke, baik. Itu beberapa contoh aplikasi ataupun media interaktif yang bisa kita gunakan untuk materi sudut. Kita bahas yang dua dari Visnos. Ini yang lain adalah permainan atau games yang bisa digunakan untuk berlatih anak-anak dalam pembelajaran sudut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.